boleh menikmati akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Di tempat inilah kami dibentuk, diingatkan, dan dimotivasikan ke dalam kebenaran-Mu, ke dalam kehendak-Mu, di dalam misi-Mu. Bapa, kami percaya disinilah kami dibangkitkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Engkau sudah mendengar segala pujian kami. Engkau sudah mendengar pernyataan iman kami, dan kami saat ini akan mendengar suara Tuhan. Biar kami seperti Maria yang duduk diam mendengar Engkau berkata-kata. Jika iya, biarlah kami katakan iya. Jika Engkau inginkan kami dibentuk, nyatakan kami dibentuk. Kami taat terhadap kehendak Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat, kuasa yang jahat yang ada di dalam ruangan ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemuliaan-Mu hadir, maka kuasa kegelapan itu akan pergi. Engkau memberkati perjamuan kudus hari ini, biar kami pun diberkati semeda dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman semua, kita bersyukur shalom bahwa hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah bersama. Kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Hari ini tanggal 1. Biarlah kita terus dalam masa-masa pandemi ini, kita terus beribadah, terus memuji Tuhan, terus mengucap syukur kepada Dia karena pertolongan, karena kekuatan yang Dia nyatakan kepada kita. Kita baca di Yeskiel pasal 3 ayat 17 sampai 27. Yeskiel 3 17 sampai 27. Kita akan bacakan akan firman Tuhan ini secara bergantian, dan jemaat akan dipandu oleh saudara Ende. Musa bacakan ayat 17 dan jemaat ayat 18. Hai anak-anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suara firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingati orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingati orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawa. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, urunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat berbeda kamu oleh pada langit-langitmu, sehingga engkau
membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah ia membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baik secara offline maupun secara online, bahwa di dalam kehidupan kita, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, person to person, tentu ada panggilan Tuhan untuk sebuah misi Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Tentu panggilan Tuhan dan misi Tuhan itu, Tuhan ingin kita become useful Christian. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggil kita di dalam misinya, Tuhan ingin kita become useful Christian, menjadi berkah dan berguna bagi banyak orang. Contohnya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Di sana dikatakan, aku dipanggil, aku diberikan suatu misi untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah, yaitu Injil yang berbuahkan pertobatan bagi setiap orang-orang, sehingga orang-orang boleh mengalami keselamatan. Itu yang Tuhan panggil saya untuk menghasilkan buah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, di sana dikatakan bahwa buah, Tuhan Yesus berkata, buahnya itu tetap. Artinya berkelanjutan, berkontinu, supaya murid-muridnya pun melakukan hal itu. Buah pertobatan bagi banyak orang. Sekarang kita melihat panggilan Tuhan buat Yehezkiel. Kita melihat misi Allah untuk Yehezkiel. Saudara yang dikasih Tuhan, apa panggilan Tuhan buat Yehezkiel? Di dalam ayat 17 di sana dikatakan, Tuhan menetapkan dia menjadi penjaga kaum Israel. Tuhan menetapkan dan memanggil Yehezkiel untuk menjadi penjaga kaum Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagian ini, penjaga kaum Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan, masa-masa tawanan di Babelonia. Walaupun mereka dalam tawanan, bangsa Israel harus dijaga supaya tidak tambah parah kehidupannya, tidak parah tambah kejahatannya, supaya tidak parah dalam memberontak kepada Allah, supaya tidak keras kepala. Sekali lagi, Allah izinkan bangsa Israel masuk dalam pembuangan dalam bangsa Babelonia jahat itu, karena mereka melawan Allah, karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka di dalam pasal 7 mengandalkan emas, perak, dan tidak mengandalkan Tuhan. Di dalam pasal 19 di sana dikatakan terjadi pesundalan iman. Mereka mempercantik diri, tetapi mempersundal diri di dalam pasal 16. Saudara, apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan diambil untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Inilah situasi orang Israel pada waktu itu. Dalam situasi seperti ini, Yehezkiel dipanggil. Yehezkiel untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga kaum Israel yang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu misi ini, tugas ini, saudara, tidak mudah, bukan? Sebagai penjaga. Coba kita bayangkan sebentar ya.
Jaga orang-orang dalam kondisi seperti ini. Orang yang jahat seperti ini, yang murkas kepada Tuhan seperti ini. Coba lebih baik atau lebih mendingan kita menjaga orang-orang yang baik. Kita menjaga orang-orang yang taat supaya tidak melawan Tuhan, supaya tidak ke kiri, tidak ke kanan, supaya melakukan hal yang benar. Saudara, itu lebih mendingan daripada kita menjaga orang-orang yang sudah tahu itu jahat, yang melawan Allah, yang suka berontak dan sebagainya. Itu ngeri, saudara. Biasanya istilah menjaga itu dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman dijaga supaya tidak kacau. Betul tidak? Betul, saudara. Tetapi di dalam bagian ini Yehezkiel dipanggil menjaga dalam arti kondisi yang sudah rusak, kondisi yang sudah kacau, kondisi yang sudah berdosa, disuruh jaga. Bayangkan, mengerikan dalam kondisi seperti itu, bukan? Ngeri. Sama halnya kalau kita melayani sebuah gereja yang sudah gede, yang sudah kita masuk, lebih enaklah daripada kita merintis, memulai suatu gereja dengan 9 orang di PMI Denpasar, merintis dengan 15 orang, dengan tidak punya gedung, dengan tidak punya alat-alat musik, tidak punya bangku, dengan orang-orang yang datang, yang baru-baru, dengan latar belakang yang baru-baru. Cukup ngeri juga, bukan? Selama saya pelayanan di gereja-gereja yang mapan, itu memang ada masalah dan pergumulan, tapi lebih berat memulai suatu pelayanan, suatu membangun, merintis sebuah gereja. Sama, saudara, sama. Tentu ada bayangan dari Yehezkiel. Kenapa aku dipanggil untuk menjaga yang dalam kondisi seperti ini, yang jahat ini, yang berdosa? Kenapa kau tidak panggil ya orang yang sudah baik, tapi aku jaga, aku lihat dia supaya mereka tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Sekali lagi, panggilan Tuhan itu berbeda. Orang berkata, Pak Pendeta, kenapa Pendeta Chandra, kenapa engkau merintis sebuah gereja? Kapasitasmu bukan untuk membangun sebuah gereja, tapi mengembangkan gereja yang sudah ada. Itu dosen saya berkata demikian. Tapi panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi yang penting apakah kita taat atau tidak. Panggilan Tuhan bisa ke suatu tempat yang super ngeri, bisa ke suatu tempat yang cukup ngeri, bisa ke suatu tempat yang cukup sederhana, bisa ke suatu tempat yang perlu kompleks. Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, baik sekarang kita melihat apa tugas Yehezkiel sebagai penjaga Israel itu. Apa yang harus dilakukan oleh Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, hanya satu only-one, yaitu memperingati orang-orang Israel. Memperingati. Di dalam pasal ayat 17 sampai ayat 21, saya hitung dalam bahasa Indonesia, dipanggil untuk memperingati itu sebanyak 6 kali. Di dalam berapa ayat saja berbuat banyak kalimat-kalimat untuk memperingati. Itu memang adalah tugas dia di dalam hal ini. Dikatakan begini, saudara, jika engkau tahu bahwa mereka jahat, tapi engkau tidak peringati mereka, lalu orang itu mati,
maka engkau tidak berdosa. Jika engkau tahu orang itu baik, tetapi berbalik berbuat jahat, engkau tidak memperingati dia, engkau berdosa. Saudara, maksud saya begini, jika engkau tahu orang itu berbalik dari hal yang baik, berbuat dosa, engkau tidak memperingati, engkau berdosa. Jika engkau tahu orang itu berbalik dari hal yang baik dan jahat, engkau sudah memperingati dan ia mati dalam keberdosaan, engkau tidak bersalah. Tetapi jikalau orang yang sudah engkau peringati tetapi berbalik kepada hal yang baik dan benar, engkau sudah dikatakan apa? Menyelamatkan jiwa orang itu. Artinya engkau, Yehezkiel, become useful for your nation. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus dikerjakan oleh Nabi Yehezkiel. Ini adalah sesuatu tugas misi yang ngeri, bukan? Kenapa ngeri? Tukang menasehati, tukang menegur orang. Saudara, menegur orang, memperingati orang yang jahat, yang berdosa, yang najis, yang hidupnya dalam dosa, itu tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Tugas menegur orang, tugas memperingati orang itu tidak mudah. Ingat, orang yang jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, walaupun dia berdosa, manusia itu tidak suka ditegur, tidak suka diperingati. Itu jelas. Kenapa? Supaya tidak malu, karena ada gengsinya. Sudah salah, ditanya, jangan salah ya. Oh enggak salah, jelas salah. Oh enggak salah. Itu manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dipanggil untuk menasehati, untuk menegur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya orang yang dinasehati, ditegur, bisa benci dulu sama orang yang menegur dan memperingati itu. Contohnya Tuhan Yesus ketika menegur ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, pemuka-pemuka agama. Hai engkau orang-orang munafik. Itu bukan only one, berkali-kali Tuhan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik dan menegur mereka sebagai keturunan ular-ular muda dan sebagainya. Jelas itu mereka salah, merasa pemimpin bangsa Israel sebagai orang-orang terhormat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika ditegur, mereka marah, memusuhi Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Oh, Yesus itu mengaku Allah yang bisa mengampuni dosa manusia, hanya Allah. Tetapi kenapa dia mengampuni dosa-dosa orang? Oh, dia mengaku Allah yang boleh disembah itu adalah Allah. Tetapi dia mengatakan aku sehakikat dengan Bapa. Oh, dia sama. Dia mengatakan dia sama dengan Allah. Kalau melihat Yesus, melihat Allah. Siapa percaya pada Yesus, percaya kepada Allah. Siapa yang mengalami hidup dalam Yesus, juga mengalami hidup di dalam Allah Bapa di surga. Berarti dia menghujat Allah, menghina Allah. Dicari-cari sampai akhirnya Pontius Pilatus pun tidak menemukan kesalahan, Herodes pun tidak menemukan kesalahan, tetapi memaksa bahwa Yesus harus disalibkan. Betapa jahatnya manusia seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
memang tugas menegur, menasehati. Sebagai orang tua menasehati anak-anaknya. Sebagai gembala dan pendeta, hamba Tuhan menegur dan menasehati domba-dombanya. Sebagai dosen mengingatkan dan menasehati supaya mahasiswanya boleh semakin hari semakin berkualitas. Tetapi kadang-kadang mahasiswanya, domba-dombanya, jemaatnya, anaknya benci sama orang tua, benci sama hamba Tuhan dan pendeta, benci kepada dosen-dosennya. Jika Yeskiel tidak menegur, memperingati, dia dihukum. Dia diminta pertanggungjawaban atas nyawa orang itu. Kok bisa? Apa hubungan? Kamu berbuat dosa, biar aja. Aku tahu, biar aja. Aku udah nasihati. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak nasihati, kamu berdosa. Kamu diminta pertanggungjawaban. Itulah tugas Nabi Yeskiel. Itulah tugas saudara. Itulah tugas saya. Tidak boleh membiarkan suatu kesalahan, suatu dosa yang kita lihat dan kita biarkan. Tidak boleh. Yang main pingpong dengan saya lihat pukulannya salah, saya itu udah bisa diam. Ketika saya lihat orang main pukulannya salah, cara ngambilnya salah, saya pasti berbicara hal itu. Kadang-kadang ketika kita ingatkan dan kita beritahu, mereka tidak suka karena merasa malu. Saya sekarang 52 tahun, sudah main pingpong sejak SMP kelas 2. Sampai hari ini, kemarin dan kemarin, saya masih latihan dengan pemain nasional, pemain Bali. Saya latihan di depan banyak orang. Saya tanya dengan dia di depan banyak orang. Oh begitu toh, dulu saya salah ya. Salah saya bilang. Di depan banyak orang. Saya bilang, pada umumnya orang itu tidak suka. Sudah tidak suka kenapa? Malu dilihat orang kalau sudah tua belajar dilihat orang di depan banyak orang. Itu manusia. Tapi saya bilang kepada banyak orang, saya tidak malu akan hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini berfungsi sebagai nabi, bukan nabi, tapi berfungsi sebagai nabi. Ya Irfan, ya, itu kuliah 2 minggu yang lalu. Kenapa kita sebagai fungsi nabi? Kita menyuarakan suara Tuhan. Tuhan tahu Abraham salah, diingatkan. Musa salah, diingatkan. Bangsa Israel salah, diingatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi-nabi Maleaki dipanggil untuk mengingatkan bangsa Israel. Kita juga dipanggil sebagai fungsi nabi, menasihati, menegur orang-orang yang dalam kelemahan, kesalahan dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan diam atau teman kita di dalam segala kesalahannya. Tentu dalam misi ini, tugas ini, Yeskiel yang berat ini, apa respon daripada Nabi Yeskiel? Yes or no daripada panggilan Tuhan. Ayat 22-23. Santi tolong baca bagian ini 22 dan 23. Ini jawaban yes or no daripada misi Tuhan bagi Yeskiel. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Respon daripada Nabi Yeskiel terhadap panggilan Allah, yes.
seperti yang saya jelaskan, dia akan bayangkan. Sama ketika saya mendirikan gereja GPM Hidup Masa, saya bayangkan gimana ya, rumah di Pulau Moyo, ruang tamu dibuat untuk ibadah. Belum pernah dalam hidup seperti ini. Mimbar itu bukan mimbar, tapi sound speaker. Aduh, saudara, bayangkan. Tapi itulah panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia Yes pergi bangkit ke sungai Yordan, sujud kepada Allah. Sujud artinya aku siap, aku mau melakukannya, aku mau taat, aku akan mengerjakan panggilan itu walaupun berat. Nggak tahu ya nangis atau nggak tahu. Kalau saya dulu dipanggil Tuhan pada semester 6 kuliah di elektro, saya menangis panggilan Tuhan itu. Tuhan janganlah, tapi tolong. Nanti suatu saat kamu akan teguh dan kuat untuk menerima panggilan itu. Tentu ketika menerima panggilan mula-mula semester 6, aku kok dipanggil jadi hamba Tuhan. Aduh, ngeri Tuhan. Belum pernah ada dalam hidup saya untuk ada kepikiran menjadi hamba Tuhan. Tapi yang penting yes dulu. Akhirnya setelah kuliah elektro selesai, tambah mantap dan akhirnya pergi untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Roh Tuhan masuk di dalam diri Yeskiel. Ingat, Roh Tuhan hinggap, Roh Tuhan meliputi, kehadiran Allah ada di dalam hidupnya. Ingat minggu yang lalu ya kan, khusus sudah khotbah, pendeta sudah khotbah kan, orang yang mau dipakai Tuhan seperti Yefta, Gideon, Otniel, di sana dikatakan Roh Allah hinggap, hadir, kemudian Allah, kuasa Allah hinggap menaungi orang itu sehingga orang itu dipakai oleh Tuhan. Ingat, kalau orang yang mau Roh Allah hinggap di dalam hidupnya, berarti orang itu pasti dekat dengan Allah, yang bergaul dengan Allah, yang berkomunikasi dengan Allah. Yeskiel pergi kemana? Saudara, dia pergi menasihati, pergi kemana-mana untuk memperingati orang-orang di dalam kejahatan, kesalahan, kelemahan, dan dosa iman yang sudah diselewengkan, yang melawan Allah. Kita tahu Musa aja sampai kegetun sama bangsa Israel itu. Musa sendiri yang memimpin bangsa Israel, pemimpin yang besar itu, yang mengadakan mujizat yang hebat itu, getar dalam bangsa Israel. Yeskiel siapa? Yeskiel, saya percaya dia juga pasti gentar. Tapi dia pergi. Tapi dia punya satu prinsip. Puji Tuhan, dia punya satu prinsip. Ayat 27. Siapa yang mau baca? Sony baca pakai mic-nya MD. Satu prinsip yang penting, dia lakukan apa? Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yeskiel pasal 3 ayat 27. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, biarlah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ini prinsip penting. Yeskiel, Allah berkata kepada dia, lakukan tugas itu, jangan takut. Yang penting engkau memberitakan, yang penting engkau menasihati, yang penting engkau menegur. Mereka dengar atau tidak, itu urusannya mereka. Ini penting. Sebagai orang tua sudah mengatakan kepada anak-anaknya tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka. Yang
Yang penting orang tua sebagai orang tua saya sudah mengatakan hal itu kepada mereka. Jemaat sudah sampaikan kepada jemaat tentang hal-hal prinsip kebenaran firman Tuhan. Mau diberkati begini, mau menjadi berkat begini. Saudara melakukannya atau tidak, itu urusan saudara di hadapan Tuhan. Yang penting tanggung jawab saya sudah membimbing, mengarahkan, membangun, memotivasi. Itu tugas saya, supaya saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Tugasnya kalian juga kepada adikmu, kepada sepupu-sepupumu, kepada orang tuamu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini akhirnya prinsip hidup dari Nabi Yeskiel untuk menjadi become a useful Christian itu sudah nyata. Seperti Tuhan Yesus bukan di dalam Yohanes 19:30, sudah selesai. Tugasnya memberitakan kebenaran, memberitakan kerajaan, memberitakan pertobatan, memberitakan keselamatan. Ada yang tidak dengar, ada yang berontak, pasti ada yang tahu, ada yang Farisi, dan orang-orang banyak pada waktu itu masih tidak mendengar. Biar aja. Tugas Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Yudas Iskariot diingatkan oleh Tuhan Yesus, jangan melakukan hal yang berdosa. Setelah Tuhan Yesus di atas kayu salib mati, baru dia sadar dia berdosa di hadapan Tuhan. Sudah terlambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas misi kita. Apa yang Tuhan berikan, kerjakan itu. Berat bisa, ngeri iya, lakukan itu. Taatlah itu, kerjakanlah itu, supaya engkau tidak berdosa kepada Tuhan, supaya engkau pergi menjadi berkat di kamu Useful Christian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan hari ini sudah mengingatkan kami boleh memakai Yeskiel di dalam kehidupannya menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan, walaupun itu ngeri, walaupun itu pekerjaan yang sangat sulit, Bapa, karena banyak orang tidak suka untuk diingatkan, dinasihati, ditegur, tapi dia mengerjakannya. Bapa, ajarkan kami supaya kami melakukan misi Allah, panggilan Allah dalam hidup kami, walaupun itu ngeri, walaupun itu cukup banyak tantangannya, biar kami mau taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami melakukan misi itu ada hasil, ada buah yang kami lihat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu dalam nama Yesus.